Halo, siapapun kamu yang menemukan video ini, kamu adalah manusia yang saya sumpahin jadi orang yang paling bahagia. Semakin bahagia dan damai hatinya, semakin bahagia karena penuh cinta kasih dalam diri kamu. Termasuk materi hari ini nih. Ini bisa kamu praktekin, ada kaitannya dengan perubahan secara ajaib tapi logis hidup kamu. Tapi sebelumnya yuk, kita nikmati dulu intro yang luar biasa ini. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, ada sebuah trik yang ingin saya bagikan kepada kamu. Hal ini betul-betul nyata ya. Bahkan sering banget terjadi dalam hidup kita, tapi nggak disadarin. Apa itu mas? Bagaimana caranya kamu bisa mengetahui maju mundurnya diri kamu untuk menarik hal-hal yang kamu mau? Nah, ini dia. Menarik ya. Pernah gak sih kita pengen sesuatu nih? Apapun deh. Pengen jodoh, pengen rezeki, pengen kerjaan. Apapun yang kita pengen, pasti pertanyaan nomor satunya apa? Kapan ya saya harus maju? Saya perlu maju gak sih? Atau saya nunggu aja? Tapi nanti kalau nunggu gak datang. Tapi kok saya katanya harus nunggu doang, kan semua udah ditakdirin. Nah, itu dia ya. Pertanyaan sejuta umat yang bikin kamu bingung akan kita bahas di hari ini. Jadi sekali lagi, saya doakan dulu siapapun kamu yang menemukan video ini, diri kamu adalah orang yang satu langkah lagi menuju kebahagiaan yang kamu cari. Amin. Oleh karena itu yuk, awali kita nonton video ini dengan berdoa dulu. Silahkan, bersyukurlah sehebat-hebatnya syukur di komentar. Nanti saya berikan hati sambil kamu mendengarkan apa yang ingin saya berikan. Silakan. Nah, ini menarik nih ya. Sambil kamu menuliskan syukur di komentar sambil mendengarkan ucapan saya. Gini loh, kita sebagai manusia itu ibarat kata kayak penumpang teman-teman. Bener gak sih? Penumpang apa? Penumpang dari apa yang kita doakan. Saya ulangi ya. Ibarat kata, perumpamaan yang paling tepat dan paling benar nih. Kita semua ini adalah penumpang. Penumpang dari apapun yang sudah kita doakan kepada Tuhan selama ini. Sadar gak sih? Coba kita pikirin. Kamu lagi banyak berdoa soal apa dalam hidup kamu? Saya kasih contoh ya. Misalnya kamu berdoa supaya rezeki dilancarin. Karena dikit lagi ceritanya kamu bakal berkeluarga atau bakal punya anak gitu. Otomatis rezeki harus tambah. Kau berdoa terus sama Tuhan. Nah sadar nggak? Ketika kita berdoa, ada satu fenomena yang membuat hidup kita jadi sama. Apapun permintaan kamu. Fenomena itu adalah fenomena bengong dan bertanya, terus abis ini saya harus ngapain ya? Bener gak sih? Iya kan? Abis berdoa selalu kita bingung. Terus abis ini saya mau ngapain nih? Bingung. Nah, fenomena bengong, abis ini saya mau ngapain, itu adalah fenomena menunggu. Seperti halnya kita menunggu bus di stasiun. Nah, kenapa saya pakai fenomena menunggu seperti seorang penumpang? Karena memang cara menghadapi doa-doa kita persis seperti seorang penumpang, seperti kamu kalau lagi nungguin kereta atau bus. Sekarang coba, ketika kita lagi nungguin kereta atau bus, ingat-ingat deh, pernah dong kamu ke stasiun bus atau stasiun kereta, atau mungkin malah ke bandara naik pesawat gitu ya, pengen keluar kota, keluar negeri gitu. Ingat nggak, apa sih yang kita lakukan kalau lagi nunggu? Nah, itu bisa. Ketika kita nunggu, kita menikmati proses. Jadi sekarang saya ingin ngasih tahu dulu. Aturan nomor 1 kalau kita pengen keinginan kita jadi kenyataan. Dengerin. Selalu ingat bahwa kamu adalah penumpang, kita semua adalah penumpang. Aturan nomor 1, nikmati proses menunggumu. Mungkin nggak kalau kita lagi nungguin bus, lagi nungguin kereta di stasiun, kita ngedumel aja. Mana nih busnya? Mana nih keretanya? Kalau sekali dua kali orang masih sabar. Tapi kalau begitu terus apa yang terjadi? Diajak ribut sama satu stasiun. Iya kan? Nah sama kayak kita, sadar gak sih? Kita pengen jodoh, kita pengen kerjaan, kita pengen rezeki, bagus. Kita harus punya permintaan sama Tuhan, bagus itu. Tapi pertanyaannya, kok kita banyak kedumel, banyak nanya kapan,
banyak gerasa gerusu. Nah, coba inget-inget deh. Pernah nggak kamu ngelihat penumpang di stasiun yang kayak gitu? Yang marah-marah, kapan datang, kapan datang. Gimana rasanya kamu ngelihat dia? Kesel ya? Nah, sama. Alam semesta ini dengan seizin Tuhan pun nggak akan berpihak kepada orang yang dikit-dikit nanya kapan. Itu rahasianya. Ketika diri kita nanya, kapan ya, kapan ya, kapan ya, hati-hati. Semakin kita sering menanya kapan, semakin kita sering gerasa gerusuk gitu ya, semakin banyak hal-hal yang ketunda dalam hidup kita. Itu aturan yang tidak bisa kita tolak. Kalau nggak percaya, saya tanya sama kamu. Diri kamu pernah mencari barang? Pernah ya pasti. Ketika dicari dengan penuh ngotot, ketemu nggak? Nggak ketemu. Tapi begitu udah nggak nyari, ketemu nggak? Ketemu. Loh kok bisa? Nah, iya kan? Karena apa? Ketika kita mencari, kita gerasa gerusuk. Kayak penumpang tadi yang dikit-dikit nanya, mana nih kereta saya? Mana nih bus saya? Waduh, bikin puyeng satu stasiun ya. Tapi begitu dia udah diem, kita semua tenang. Tiba-tiba semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi aturan nomor 1, nikmati dulu prosesnya. Setelah berdoa, banyak senyum aja, nikmati prosesnya. Bisa? Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lucu nih. Sekarang kita balik lagi. Kalau kamu lagi nungguin bus di stasiun atau nungguin kereta gitu ya. Selain kamu mungkin main handphone ya, ngeliat-ngeliat sosmed, menikmati waktu menunggu gitu. Apalagi yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bener, yang kamu lihat adalah jam. Jam berapakah kereta atau busku datang? Jam berapakah pesawatku hadir di bandara tercintaku ini yang aku tunggu gitu ya? Jam berapa? Ya, jam berapa itu datang dan sekarang udah jam berapa sih? Kalau kita nggak sering lihat jam, yang kita tunggu itu opo? Nah kan? Saya ulangi lagi ya. Kalau kita lagi nungguin bus, lagi nungguin kereta di stasiun, tapi kita nggak sering-sering lihat jam sekarang jam berapa, terus yang kita tunggu tuh apa? Nah, bener ya? Sama seperti keinginan atau doa-doa kita, teman-teman. Ketika kita berdoa, menikmati proses itu harus. Tapi jangan lupa kita ukur dulu usaha kita udah sampai mana, itu loh maksudnya. Paham gak sih? Jangan kita nunggu doang. Usaha kan ada, tapi lihat udah sampai mana. Jangan sampai kita nunggu doang, tapi gak usah apa-apa gitu loh. Itu malah jadi bahaya ya. Mas, sebentar mas. Nah, saya pengen protes nih. Mas Aren pernah bilang loh, di salah satu video, bahwa kita nih harus menarik rezeki, menarik jodoh. Bahkan bisa dibilang seolah-olah Mas Aryan menganjurkan kita tuh gak usah usaha terlalu keras. Bener mas? Betul. Lah, terus kok kita berarti harus berusaha apa enggak sih mas? Kita bingung nih. Jawabannya berusaha. Tapi berusahanya kan gak boleh ngotot. Ingat, lihat jam tangan itu ibarat kata, lihat perjuangan kita. Saya kasih contoh biar kamu gampang banget mengerti. Misalnya kita soal jodoh nih. Kamu berdoa pengen dapet jodoh, bagus. Nah, begitu ada peluang, kamu ambil dong, kenalan, ya kan? Atau lagi dikenalin sama teman, kenalin gitu kan. Oh, kenalin nih saya siapa, kamu siapa namanya. Yuk kita jalan-jalan, jalan-jalan dong. Perkenalan gitu. Nah, begitu udah perkenalan, kamu lihat, dia orang yang tepat bukan untuk kamu. Kalau bukan, tinggalin. Jangan dipaksain, itu maksud saya. Sama kayak kamu lagi kerja, ya kan? Udah kerja dapat duit banyak, bagus. Tapi kok pekerjaannya bikin kamu nggak jadi manusia. Kamu diperlakukan kayak robot, nggak ada liburnya, gitu loh. Waktu buat ibadah nggak ada, waktu buat temen nggak ada. Ya sama aja bohong duit saya banyak, tapi kalau begini. Nah, semakin diri kamu sering melihat sebatas mana kamu sudah melakukan usaha, kamu tahu kapan harus berhenti, kamu tahu kapan harus kembali. Paham? Sama seperti orang yang nunggu di stasiun tadi. Udah jam berapa saya? Kok jam segini belum datang? Kalau udah lewat dari jam yang dijanjikan, boleh dong saya protes. Bener nggak? Sama kayak hidup. Kalau kita udah berusaha, tapi kita dizolimi, boleh nggak kita protes? Boleh. Jadi jangan lupa, kita lihat usaha kita udah sampai mana. Itu yang paling penting, aturan nomor 2. Paham ya? Bagus. Nah, ini juga paling lucu nih. Kita yang pertama udah tadi ya, tenang menikmati proses gitu kan. Yang kedua, kita jangan lupa lihat usaha kita udah sampai mana. Yang ketiga ini justru paling penting. Kalau nggak ada ini ya parah deh pokoknya deh. Apa coba?
Coba ingat-ingat, kita lagi nunggu bus, ngenikmatin proses, ya kan? Sering-sering lihat jam, sama satu lagi yang paling nggak boleh lupa apa? Nah ini, bener, yang paling nggak boleh lupa adalah betul kamu, masuk ke busnya atau masuk ke pesawatnya. Lah kan lucu ya, kita nunggu di bus atau di bandara gitu, udah ngelihat jam, oh pesawatnya udah dateng, bandaranya atau keretanya udah dateng, tapi kita melongo aja nggak mau masuk. Ya mau ngapain? Ya enggak? Nah maksudnya apa mas? Sama seperti keinginan kita kan. Kita udah berdoa, bagus. Udah menikmati proses, keren. Kita udah memantau diri kita sampai mana usahanya, terzolimi atau enggak, bagus. Nah begitu ada peluang lagi, kamu ambil. Jangan berhenti hanya karena rasa takut atau rasa tidak mampu. Itulah maksudnya. Aduh mas, saya ngerasa badan saya ini gemukan, saya malu mas kalau saya harus kencan. Alah, coba dulu, maju dulu. Mas, saya ini kan cuma lulusan SMP mas. Saya itu kayaknya nggak bisa deh mas kalau ada kerjaan kayak gitu. Walaupun teman saya nawarin sih. Hei, coba dulu. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kalau belum nyoba, belum tahu. Bener nggak? Apapun yang ada di depan mata kamu, yang bisa kamu ambil sekarang, coba dulu. Ya, akan lucu. Ibarat kata orang lagi di bandara, pesawatnya datang dia pelongo, ngapain? Iya enggak? Mendingan dia pulang. Iya kan? Loh, kok ketawa? Lah sama kayak kita toh. Kita kan juga gitu. Ya, udah berdoa udah melihat diri sendiri udah. Tapi kok begitu mau maju ada aja alasannya, ngerasa inilah, ngerasa itu. Oh, jerawat saya muncul satu, mas, saya nggak pede buat presentasi, mas. Aduh gak bisa mas, berat badan saya naik 50 ons mas. Kenapa? Gak pede buat ketemu orang. Loh, gimana? Ada apa dengan dirimu? Nah kalau senyum tuh berarti kamu tuh ya. Kalau tersenyum berarti dirimu lah tersangkanya. Hayo tobat, tobat ya, tobat. Gimana? Menarik ya? Nah sekarang gini, seperti biasa, kalau kamu menonton sampai habis, saya punya satu tips yang bisa membuat ini semua jadi semakin powerful buat kamu. Apa itu mas? Nih, dengerin ya. Kita pakai perumpamaan yang sama kok. Kita seperti orang yang lagi ada di stasiun. Setelah kita melakukan 3 hal tadi, ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk melancarkan semuanya lebih lancar lagi. Apa itu mas? Caranya mudah. Apa itu? Beli tiketnya online. Loh, maksudnya apa mas? Loh iya, ibarat kata kamu lagi mau naik pesawat, naik kereta api atau naik bus. Emang zaman sekarang masih ya harus beli tiket di stasiun? Kayaknya bisa online deh, rata-rata. Ya nggak sih? Kalaupun nggak bisa, rata-rata bisa. Ya. Nah maksudnya apa? Sama seperti kehidupan. Kamu lagi pengen cari apapun, pakai online. Hei, cari jodoh. Online dulu lah, cari, ya. Jangan kamu kenalan sama teman-teman yang dari sekitar kamu doang. Saya punya rahasia nih, ya. Pasangan saya ini aja dapatnya online. Ya, pasangan teman-teman yang saya tolong tuh dapatnya online. Bisa asal kamu tahu caranya. Caranya gimana? Lah kan udah saya kasih tahu di pagar kehidupan cinta. Kamu cari. Kalau rezeki sama. Belajar bagaimana cara mendapatkan uang melalui internet. Tuh, saya kasih tahu. Internet ini di masa depan akan semakin digunakan oleh banyak orang. Jadi saya kasih cara, apapun usaha kamu, apapun pekerjaan kamu, selalu libatkan online atau internet. Ya, apapun keinginan kamu selalu libatkan internet. Ya, ini saran tambahan tapi powerful banget. Jadi kalau kamu sekarang lagi buta internet, belajar online, belajar dimanapun kamu mau, pelan-pelan aja. Belajar dari YouTube boleh, belajar dari sosial media lain boleh, belajar online itu penting. Karena apa? Dari online itu semua bisa dipermudah, termasuk mencari kandidat jodoh. Mencari kandidat pekerjaan apa yang bisa kamu kerjakan. Termasuk menonton video ini, kamu sadar nggak? Ini karena kamu pandai mencari video keren di YouTube. Itu kamu bisa loh ya. Jadi gunakan media online ini untuk mengkatrol diri kamu menjadi diri yang luar biasa. Itu caranya ya. Tapi cara yang 3 tadi aja udah powerful. Kalau mau tambahin cara emas yang saya bagikan barusan ini nih, bagaimana caranya menggunakan media online, ya udah. Tambahin ini, itu lebih powerful banget ya. Selamat
kamu beruntung loh menemukan video ini. Kalau kamu suka, klik dong jempol ke atasnya. Kalau mau subscribe, jadi sahabat pagar kehidupan, ya subscribe. Kita senang loh menerima sahabat baru kayak kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.